Ya ini kan gitu, ada pembahasan PPKM terhadap Rosidin, tukang pecel lele. Apa itu PPKM? Pemberlakuan pembatasan kan kegiatan masyarakat. Lah buat apa dibahas itu, ditanyakan sama Rosidin, ya dia kan penjaga namanya kan. Terus kepada pecel lele, ya buat apa sih? Apa substansinya gitu kan? Yang penting kan memang tidak ada Yosef dengan Danu, clear dia gitu. Kalau mau mempertanyakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu tanya itu Wahyu Kosasi, kepala sekolah milik Yosef, kan ketua pengurus yayasannya Yoris. Ngapain mereka di saat PPKM, muridnya juga fiktif nol kata Wahyu, tapi mereka sibuk di hari kejadian. Kosasi sudah ada di sekolah itu pagi-pagi. Kan kayak gitu, Wahyu mau ke sekolah, ngapain? Itu baru substansinya. Kalau mau bicara PPKM baru masuk dia, nanti kita sambung. Lanjut. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Kita lanjutkan. Jadi di video AK itu dia merangkaikan suatu peristiwa. Kalau kemarin sahabat-sahabat AK, pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab. Di mana Danu di saat selesai ngeliwat? Karena selesai ngeliwat ini tidak berapa lama kemudian terjadi kasus Rajapati. Apakah dia selesai ngeliwat katanya habis asar pulang ke rumahnya? Ya Waida mengatakan di BAP-nya tidak ada Danu. Kalau dia ke mana, ke warnet, dia bilang Didin mengatakan Isa baru datang. Berarti sebelum Isa itu atau sebelum maghrib, benarkah dia itu pulangnya asar dari rumah Yoris? Ini kan pertanyaannya. Kalau dia nggak di rumah Yoris, di rumah siapa dia? Karena setelah ini terjadi kasus Rajapati. Mari kita lanjutkan lagi. Sebenarnya di kasus Rajapati ini siapa bosnya? Akan mengambil 3 ilustrasi. Pertama, Danu itu sendiri bosnya. Kedua, orang lain. Ketiga, Yosef. Rasanya ketiga ini sangat tidak masuk di akal. Wah, itu kata Danu. Yosef memukul pakai stick golop. Ya, Danu juga memukul pakai stick golop. Cuman alasannya apa? Disuruh Yosef. Alasan. Beribu alasan bisa. Kan Danu itu memukul Ibu Tuti pakai stick golop. Disuruh Yosef katanya. Berarti Danu juga mampu, orang lain juga mampu memukul pakai stick golop. Cuman disalahkan Yosef. Itu bisa masuk di akal. Lalu Amel dipukul sama Danu, ditonjok. Nggak ada yang nyuruh. Bayangkan, tidak ada yang nyuruh. Dia buat alasan Yosef memukul pakai stick golop, katanya Amel. Lah, orang Danu juga bisa mukul kok Bu Tuti pakai stick golop. Jadi ini kan hanya sebuah cerita yang dikarang sama Danu, akal logikanya nanti terjawab. Ibu Tuti diangkat sama Danu ke kamar mandi. Masa iya bajunya nggak kena darah? Baju Danunya. Lalu dari kamar mandi diangkat ke depan gudang. Masa iya sama sekali nggak kena darah? Kan seperti itu. Amel masih di kamar mandi. Ini bosnya siapa sih? Apakah kalau bosnya Yosef, Danu bisa pulang setelah subuh? Ibu Tuti masih di depan gudang. Apa dia minta izin sama Yosef? Nggak ada itu jalan ceritanya seperti itu. Jangan dikarang-karang lagi, tambah-tambah lagi. Tetapi kalau Danu itu bosnya, dia bebas pulang. Atau orang lain bosnya, dia mengizinkan Danu pulang. Pulangnya itu logika sehatnya bukan sembarangan. Satu ya untuk mengganti baju juga. Karena tidak mungkin bajunya tidak kena bercak darah. Karena dia datang lagi ke TKP siang setelah matahari mulai terang itu, bajunya sudah nggak kena bercak darah. Karena tinggal mengangkat Ibu Tuti yang di depan gudang. Jadi di sana logikanya. Masa iya bosnya Yosef, Danu meninggalkan Yosef, minta izin sama siapa dia pulang?
Itu Pak akhir ceritanya karena jelas Danu ada bersama ibunya setelah subuh. Salam sehat, salam hidup Pak. Kamu nanya si Amel, dia langsung pingsan apa jatuh atau apa? Nggak ada kejadian. Ada. Lihatnya di mana? Lupa ya. Berapa kali lihat? Satu kali. Terus dia masih apa kesakitan? Masih ada sadar. Masih sadar. Terus ya kalau dipukul itu kan kalau perempuan itu reaksi tangan itu berreaksi ya, mencakar-cakar itu reaksi alami di perempuan itu. Nah, apa reaksinya Amel pada saat itu? Mau pelomosan. Lemas. Ya, kamu nonjok di bagian mana ini? Kiri. Dia tidak berusaha membalas, mencakar, menggigit atau apa? Tidak ya. Dia jatuh. Pada